Bapak Ibu, udhiyah dalam bahasa adalah nama yang diambil daripada ad-duha. Udhiyah itu ismun mustaqun minad duha. Begitu kata ulama. Nama yang diambil daripada kata-kata ad-duha. Apa itu duha? Duha itu maknanya irtifa'us syamsi. Duha itu maknanya naiknya matahari dari kaki langit, dari ufuk timur, dari terbit. Biar gampang, ya 6:30 gitu. Sampai jam 7 datuh namanya disebut duha. Begitu sampai jam 9 ini namanya disebut duha. Relevansinya, pemotongan hewan itu dilakukan pada waktu duha gitu. Maka disebutlah dalam bahasa Arab udhiyah. Kadang ulama menyebutnya dohiyah, yang diantara bentuk jamannya al-adhahi. Begitu. Ini bahasa. Namun udhiyah dalam terminologi agama dijelaskan di sini, hiya ma yudbahu minan na'am fi zamanin makhsusin biqasdi taqarrubi ilallahi ta'ala. Kurban itu dalam terminologi agama adalah hewan ternak yang disembelih. Hewan ternak yang disembelih pada waktu yang telah ditentukan. Waktunya ada begitu. Penyembelihannya niatnya murni ibadah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan segala aturan-aturannya. Ini definisi, sehingga kita bisa ngegambar kerangka yang ada. Begitu. Jadi yang namanya kurban, hewan ternak yang disembelih, di mana penyembelihannya pada waktu yang ditentukan, diatur. Niatannya mendekatkan diri kepada Allah dengan aturan-aturan yang ada. Itu definisinya. Yang dimaksud dengan binatang ternak ini adalah binatang ternak yang berkaki 4, yang sah untuk dizakati. Yang dimaksud binatang ternak adalah binatang hewan yang berkaki 4 dan diperintahkan untuk dizakati, berzakat. Itu yang disebut binatang ternak. Ayam juga
ternak juga. Hah? Ada nggak yang ternak ayam? Ada. Karena binatang ternak, ya udah saya ngorbannya ayam aja. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Kan binatang ternak. Boleh nggak? Hah? Hah? Iya, boleh nggak gitu? Jangan dibilang kakinya dua dulu. Pertanyaannya itu boleh atau tidak gitu? Hah? Hah? Boleh nggak? Kenapa nggak? Iya, kakinya dua dia. Begitu. Kakinya dua begitu. Iya. Jadi kakinya dua dia. Yang kakinya empat. Kakinya empat. Kita punya kuda. Kuda, nernak kuda. Kuda liar Sumbawa. Begitu. Nernak kuda. Kita mau ngorbannya kuda. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Hah? Enggak, kenapa? Enggak dizakati ya. Jadi perhatiin tuh, begitu. Ya, begitu. Begitu. Jadi binatang ternak yang kakinya empat yang dizakati. Kalau kuda tuh enggak. Begitu enggak. Tuh begitu. Jadi kita harus pahami itu. Biar kakinya empat, kuda mah enggak dizakati. Begitu. Makanya binatang ternak tuh larinya nanti di depan nih akan dijabarin tuh. Di sana ada unta, di sana ada sapi kebo begitu, di sana ada kambing. Udah itu aja. Tuh begitu tuh. Kalau di kita orang nih, unta nggak ada di kita. Unta. Begitu. Di kita punya negeri nih, ya begitu. Jadi ya sapi kebo begitu, kambing. Ini rumus. Begitu. Hukum tadi udah diatur. Nah, binatang ternak yang disembelih. Ada di Maharta orang yang niat mau ngurban. Mau ngurban. Jadi melihat tetangganya kebakaran, jadi susah. Jadi udah disiapin duit tuh 30-an juta untuk beli sapi rencananya. Jadi akhirnya duitnya aja dibagi. Karena kasihan pada kebakaran, nggak punya baju apa, jadi duitnya yang dibagi. Niatnya ngurban. Boleh nggak begitu? Hah? Ngurban. Kenapa emang? Bukan hewan, duit, nggak disembelih dia. Kurban tuh binatang ternak yang itu namanya sedekah duit. Namanya sedekah duit namanya. Bukan kurban. Begitu.
Sebab kurban adalah ma yudhbahu minan na'am. Itu aturannya. Binatang ternak yang disembelih. Begitu. Biqasdi taqarrub, tujuannya adalah ibadah. Fi zamanin maksusin, pada waktu yang telah diatur, ditentukan. Nanti di depan akan dijelaskan waktunya. 4 hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. 4. Kalaulah lebaran nih besok gitu, Senin. Jadi Senin besok, Selasa, Rabu, Kamis. Itu waktunya namanya. Waktunya. Artinya, kalau sekarang kita beli kambing umpama atau beli sapi, lalu kemudian kita potong hari ini, niatnya kurban. Jadi enggak? Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Begitu, belum. Jadi ada waktunya. Atau di Muharram kita potong, niatnya kurban, sah nggak kira-kira? Enggak, udah lewat, begitu. Iya, jadi kudu pada waktunya. Waktunya, begitu. Begitu. Ada aturannya. Biqasdi taqarrub ilallahi ta'ala, niatannya ibadah. Teman saya Pak Haji Rahmat di Kebayoran, begitu, orang Cikaduan, Pandeglang, dia dagang daging, dia banyak nyuplai itu di apa namanya, warung-warung toh Padang, rumah makan. Ini dia motong di Idul Adha, dia motong. Yang dipotong ya sapi, potong. Jadi kurban enggak? Emang apa? Hah? Iya, dia mau dagang, bukan tiba-tiba begitu. Dagang. Jadi yang namanya kurban, definisinya nih dari sini nih, kita bakal kebaca kerangka ke bawah. Karena idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Mengerti lafad mufrad namanya tasawwur, sedang mengerti nisbah kalamiah antara maudhu' dan mahmul ala wajhil id'an namanya tasdik. Dan kita tidak bisa mentasdik tanpa mentasawur. Begitu. Kita gambarin dulu. Gitu, gambarin. Kalau kita nggak digambarin, bakal salah. Apa aja. Jadi kita kalimat itu nggak boleh langsung baru sepintas selalu simpulin. Salah. Salah. Enggak boleh, harus ditelaah. Hukum tuh begitu. Seperti ada tulisan orang ziarah di kubur haram. Haram enggak? Hah? Kena haram enggak? Hah? Haram enggak? Haram, kenapa? Orang lagi ziarah di kubur sengamuk. Jadi diperhatikan tuh kalimat-kalimat tuh. Begitu. Bukan ziarah kubur baru kalau dikata haram salah. Begitu. Jadi perhatiin kalimat tuh. Jangan sampai main telen aja. Begitu. Hah? Iya, jadi perhatikan bahasa hukum. Makanya perlu namanya tasawur, digambar dulu.
direka-reka dulu. Ini apa ini? Begitu. Sehingga kita jawaban itu akan tepat. Bila dikata kurban adalah hewan ternak, berkaki 4, wajib dizakati, juga kudu disembelih, waktunya diatur, niatannya ibadah bukan dagang. Kalau dagang mah ada tuh yang dagang sapi Betawi muda begitu, ada tuh orangnya tuh pedagang sapi, ngaji juga, iya tuh begitu. Bang Haji Latif tuh begitu tuh, emang dia mau dagang sapi. Tuh kurban. Dari mana dasar ajaran kurban ini dalam Islam? Para ulama, kaum muslimin telah sepakat, ijma' seia sekata bahwa ada dalam Islam ajaran namanya kurban. Ada. Sebelum kesepakatan semua ulama, di dalam Al-Quran ayatnya masyhur, dan surat ini menarik begitu, termasuk surat langganan pendek. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. An-ni'amal katsirah dalam satu tafsirnya. Maka sholatlah kamu karena Tuhan. Sholat Idul Adha, wanhar, dan ngurbanlah. Ngurban. Ini nih pengurus Kuba nih minta ngaji kurban nih, nambah ngaji. Kalau besok kurbannya dikit nih, saya berhenti nih. Oh jangan begitu. Gimana Pak Nyoto? Oh jangan. Oh ya begitu. Lah ini ngaji ini kan kudu dipakai ini. Betul nggak? Maka orang korban tuh yakin rezekinya makin luas. Itu begitu. Minimal niat kita pengen ngamalin ajaran agama. Betul nggak? Itu minimal begitu. Dan kurban ini disyariatkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar tafsirnya salah satunya berkurbanlah, ngurban. Di samping itu ada sunnah dari Nabi, baik qauliyah, tutur Rasulullah sabdanya, maupun fi'liyah, prakteknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, makamnya di Irak. Sayyidina Anas bin Malik 2223 hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Salah satunya kata beliau, doha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi syarifah wasamma wa kabbar. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngurban 2 ekor kambing yang gemuk cakep, tanduknya caplang, tanduknya ini panjang. Beliau sembelih
dengan tangan mulianya beliau baca bismillah dan baca Allahu Akbar. Artinya Nabi sendiri namanya sunnah fi'liyah. Ajaran Nabi emang nabinya prakteknya Nabi. Itu begitu. Kurban ini sebetulnya termasuk daripada syariat yang kuno. Yang dulu sekali. Kurban dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ajaran bukan baru. Dari dulu. Sejak zaman Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kata Allah dalam surat An-Nahl, kami berikan wahyu kepadamu, wahai Rasulullah, ikutilah ajaran Ibrahim. Jadi banyak syariat-syariat Nabi Ibrahim tuh yang kemudian kita amalkan. Khitan sejak zaman Nabi Ibrahim, khitan. Haji masyhur dari zaman Ibrahim. Haji, kurban, dan Nabi Ibrahim sendiri Yahudi mengaku bapak teladannya. Nasrani juga ngakunya bapak teladannya. Islam juga ngaku Ibrahim itu bapak teladannya. Maka disebut teladan 3 zaman Nabi Ibrahim. Tapi siapa yang benar? Ya, Nabi Ibrahim haji, yang haji adalah Muslim umatnya Rasulullah. Nabi Ibrahim khitan, ini belakangan juga mereka sebagai khitan juga ya. Begitu. Nabi Ibrahim kurban, kita juga yang kurban. Begitu. Ini kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam seperti dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari sahabat Nabi Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadhil adhahi ya Rasulullah. Kata Zaid bin Arqam, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya sama Nabi, apa sih kurban itu Nabi? Ma hadhil adhahi ya Rasul. Apa kurban itu? Kata Nabi, faqala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim, adalah ajaran nenek moyangmu Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim. Dari dulu udah ada. Fama lana fiha ya Rasulullah. Lalu apa dari kurban ini yang kita bisa dapat wahai Nabi Muhammad? Ganjarannya apa? Kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah, dari setiap bulu daripada hewan kurbanmu, tiap bulu itu ada ganjaran besar per bulu. Makin banyak hewan kurbannya bulunya, makin cakep, makin gede ganjarannya. Begitu. Ente hitung aja bulunya tuh ada berapa? Yes, banyak aja ganjarannya. Kan pegal juga ngitung begitu. Iya.
si rekap aja puyeng hitungnya kan, begitu. Gimana Pak Jisor? Ada aja Pak Jisor. Ya Allah, enggak datang lagi. Di dalam ajaran kita, ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak kapan kurban ini disyariatkan? Sejak kapan? Perlu diketahui oleh kita bersama, kurban ini diajarkan pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama belum ada ajaran kurban. Baru ada di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua itu di mana puasa Ramadan pun juga diajarkan, disyariatkan. Di mana di tahun kedua itu zakat juga diajarkan. Di mana di tahun kedua itu sholat jenazah juga diajarkan. Jadi mulai ada ajaran kurban ini di tahun kedua Hijriah. Mulai disyariatkan. Ya turunnya ayat itu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tahun kedua diajarkan. Termasuk sholat Id tahun kedua Hijriah, sholat hari raya itu mulai disyariatkannya, mulainya begitu.